Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nurul Ainia dengan NIM 198330009, mahasiswa PMMDN Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk bisnis yang saya buat, yaitu Naya Sagas Fotokopi. Naya Sagas Fotokopi ini yaitu bisnis dalam bidang percetakan, print, fotokopi, dan laminating. Adapun tujuan bisnis dari Naya Sagas Fotokopi ini yang pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pelajar, kantoran, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu memberikan peluang atau kesempatan kerja bagi masyarakat luas serta dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang dunia usaha. Yang ketiga yaitu menambah pengalaman dalam membuat rencana bisnis, proses pembuatan, cara memasarkan, dan pengelolaan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Pertama ada produk, yaitu bisnis atau usaha ini bergerak dalam bidang peralatan kantor dan fotokopi yang menjual berbagai peralatan, khususnya peralatan kantor dan peralatan untuk pelajar. Usaha kami juga bisa untuk mencetak data dan atau mengubah data menjadi banyak, atau bisa disebut dengan fotokopi. Fotokopi merupakan salah satu jenis kebutuhan sebagian besar pelajar, dosen, mahasiswa, karyawan, maupun masyarakat di sekitar lingkungan kampus yang sirkulasi permintaannya dilakukan setiap hari. Adapun layanan dari produk Naya Sagas Fotokopi ini, yang pertama adalah pelayanan yang cepat dan semua peralatan yang ada di toko lengkap, serta percetakannya yang jelas. Kemudian ada yang kedua, toko kami menggunakan aturan jam kerja hari Senin sampai hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam, dibandingkan dengan toko yang lain hanya menggunakan waktu 13 jam kerja saja. Kemudian percetakan yang lain kadang tidak jelas dan buram. Nah, di sini kami ada pelayanan yang melayani bahwa percetakan kami akan menghasilkan cetakan yang sangat jelas dan tidak mengecewakan. Bisnis yang saya jalankan yaitu menggunakan analisis bisnis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Di sini ada strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua memiliki modal yang sangat cukup. Yang ketiga kemampuan dalam tataran konsep dan praktek. Yang selanjutnya yaitu hasil fotokopi yang bagus karena mesin baru dan terawat. Kemudian ada kemampuan melakukan pengembangan usaha karena dari unit usaha ini akan mampu menyediakan kebutuhan dan keinginan yang lain. Yang terakhir yaitu memiliki relasi bisnis fotokopi yang banyak. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis usaha ini yang pertama yaitu pengelolaan masih berstatus mahasiswa, memungkinkan fungsi kontrol yang kurang baik. Kemudian jam kerja harus menyesuaikan dengan waktu kuliah. Yang ketiga yaitu sulitnya berkoordinasi antara pemilik dengan pengelola usaha. Yang ketiga di sini ada opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu kecenderungan siswa memfotokopi materi sekolah daripada membeli buku. Yang kedua yaitu dekat dengan pangan pasar dan aktivitas administrasi seperti kantor, kampus, dan sekolah. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang dari bisnis usaha ini yang pertama adanya kecenderungan siswa memfotokopi materi sekolah daripada membeli buku. Kemudian dekat dengan pangan pasar dan aktivitas administrasi seperti kantor, kampus, dan sekolah. Yang ketiga yaitu mampu mengerjakan pekerjaan dalam partai besar karena pengelola memiliki akses yang sangat banyak. Yang terakhir ada threat atau tantangan. Tantangan dari bisnis yang saya jalankan yaitu yang pertama mengalami kesulitan dalam perkembangan usaha karena usaha baru pada berada fase perintis. Yang kedua yaitu tingginya biaya operasional ketika usaha baru dimulai atau berdiri. Kemudian yang ketiga yaitu belum memahami karakter dari konsumen. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan. Di sini saya melakukan perhitungan menggunakan break even point atau BEP
yang perkiraan dihitung melalui rata-rata penghasilan per bulan pendapatan rata-rata. Ini hanya sebagai perkiraan saja. Ada di sini 154 lembar dikali 500 dikali 100 sama dengan 7.700.000. Nah, sedangkan biaya itu termasuk ke dalam biaya pemasukan. Kemudian biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan termasuk tinta, kertas, listrik, tenaga kerja, yaitu sebesar Rp4.343.400. Nah, laba bersih kita mendapatkan sebesar Rp2.756.600. Nah, untuk BEP-nya atau break even point-nya kita ambil dari harga mesin fotokopi yaitu sebesar 16 juta dibagi dengan laba bersih. Di sini kita mendapatkan 5,80. Jadi break even point yang dapat dilakukan pada 6 bulan bisnis berjalan dengan operasi mesin sebanyak 154 trim atau 154 trim kertas per bulan. Itu termasuk ke dalam penggunaan kertas yang kita keluarkan. Kemudian di sini ada teknologi promosi dan teknologi produk yang saya gunakan. Teknologi produk yaitu dalam pelaksanaan usaha produk sangatlah penting. Dalam hal ini ada beberapa fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan usaha seperti komputer, printer, fotokopi, lemari kaca, staples, dan peralatan ATK penunjang lainnya. Sedangkan untuk teknologi promosi di sini saya menggunakan via elektronik atau sosial media seperti handphone, WhatsApp, sosial media WhatsApp, Facebook, Instagram, website, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada strategi bisnis yang kami gunakan. Yang pertama ada perihal tentang target dan segmentasi pasar. Cara untuk mendapatkan target dari bisnis kami yaitu dengan menjual peralatan yang diinginkan atau peralatan yang sangat murah meriah tetapi tetap mendapatkan untung yang lumayan banyak. Biasanya jika menjual peralatan atau percetakan yang murah akan mendapatkan pelanggan dan untung yang cukup lumayan. Yang kedua yaitu terkait dengan faktor kompetitif atau persaingan. Di sini banyak orang yang mendirikan usaha seperti kami, bahkan tidak bisa dihitung berapa banyak usaha yang sama seperti usaha kami. Hasil dari survei kompetitor usaha kami yaitu tempatnya kurang luas, bahkan tidak ada tempat parkir dan kurang lengkap persediaan alat tulis, pelayanan kurang memuaskan, serta tempat usaha yang lain dalam melayani pelanggan dengan memilih-milih orang dari segi penampilan. Nah, di sini bisnis kami tidak melihat seperti itu meskipun tidak ada kekurangan apapun dan bisnis kami sebisa mungkin untuk bisa menghandle dari permasalahan-permasalahan yang sudah kami survei di sekitar. Yang ketiga yaitu terkait tentang strategi penetapan harga. Dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keterlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu atau secara lanjut dan untuk meningkatkan usaha yang begitu pesat. Kami akan menyesuaikan harga pasar hanya saja untuk fotokopi dan print. Kami memberikan diskon pada pelanggan-pelanggan tertentu seperti kepada mahasiswa, siswa, atau kepada organisasi-organisasi yang sering melakukan transaksi dengan kami dan instruksi yang bekerja sama dengan bisnis. Untuk strategi yang terakhir yaitu dari strategi pelayanan. Bisnis kami memberikan pelayanan yang memuaskan melalui layanan langsung yaitu sekitar 14 jam. Maka dari itu pegawai akan melaksanakan pekerjaannya dengan ramah dan tepat waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.